Sebagai informasi Bapak Presiden, kita memulainya implementasi dari MOU ini adalah kita berada di situ Bapak Presiden, yaitu dengan 5 kawasan industri di Karawang yang melibatkan 2.648 perusahaan yang berada di Jawa Barat yang sudah bersedia untuk menjadi pemagangan bersama-sama dengan kita semua. Dan diharapkan dari satu perusahaan terdapat 100 orang di dalam pemagangan ini, sehingga total kurang lebihnya menjadi 200.000 orang yang akan terlibat dalam proses pemagangan ini. Di era persaingan global yang semakin sengit sekarang ini, kemampuan SDM, kemampuan sumber daya manusia harus terus kita tingkatkan. Karena disinilah kunci dalam memenangkan kompetisi itu. Sudah tidak bisa tidak. Termasuk kemampuan tenaga kerja Indonesia agar bisa langsung siap bekerja setelah lulus dari lembaga pendidikan. Perlu diingat bahwa dalam menghadapi persaingan global, kompetisi dunia, secara kuantitas potensi kekuatan kita sebetulnya cukup besar. 60% dari penduduk Indonesia adalah anak muda. Jumlah tersebut akan terus meningkat hingga mencapai 195 juta penduduk usia produktif di tahun 2040. Tetapi tadi yang disampaikan oleh Ketua Umum Kadin, Bapak Ruslan, bahwa kondisi yang ada 50% itu lulusan SD, 20% itu lulusan SMP, dan 17% itu lulusan SMA SMK. Dan saya sangat menghargai kerjasama kementerian dengan Kadin, dengan Apindo dalam rangka pemagangan nasional. Saya sudah minta jumlahnya, saya tidak mau hanya jumlah yang 100 atau 1000, enggak. Karena kebutuhan kita adalah untuk memperbaiki skill, memperbaiki kualitas SDM kita, kebutuhan kita adalah jutaan. Problem besar nanti memang ini tugas pemerintah, tugas dunia usaha. Setelah pemagangan yang jumlahnya bisa ratusan ribu dan jutaan ini, penyiapan lapangan pekerjaannya seperti apa? Ini yang juga kita akan terus bekerja sama dengan Kadin dan seluruh asosiasi dunia usaha agar semuanya yang telah melakukan pemagangan ini semuanya terserap oleh dunia kerja kita, terserap oleh dunia usaha, baik di industri, baik di pariwisata dan yang lain-lainnya. Katanya tenaga kerja dari Tiongkok itu yang masuk ke Indonesia 10 juta, 20 juta. Itu yang hitung kapan gitu. Hitungan kita sampai hari ini tenaga kerja yang dari Tiongkok itu 21 ribu. Sangat kecil sekali. Ini jangan ditambahin nol terlalu banyak. Saya kira tenaga kerja kita yang ada di Malaysia lebih dari 2 juta, yang ada di Saudi lebih dari 1 juta, yang ada di Hong Kong 153 ribu, yang ada di Taiwan 200 ribu. Juga mereka, negara mereka juga welcome dan biasa-biasa saja. Tetapi di kita logikanya nggak mungkin lah tenaga kerja dari luar, misalnya dari Hong Kong atau dari Eropa atau dari Amerika masuk, nggak mungkin.
Karena yang jelas gaji mereka di sana lebih gede dari kita gitu. Ya, kita harus ngomong apa adanya. Gaji kita di sini memang masih lebih rendah dari yang di sana. Tetapi saya kira tahun demi tahun nanti kita akan bisa meningkatkan kalau pertumbuhan ekonomi kita semakin baik. Logikanya logika seperti itu. Masa 10 juta? 10 juta itu adalah turis yang kita harapkan dari Tiongkok bisa masuk ke Indonesia, karena itu jadi rebutan. Nomor satu sekarang rebutan turis dari China itu Amerika, ini paling gede. Bisa merebut dari 150 juta turis China, bisa masuk ke Amerika. Nomor dua adalah Uni Eropa, EU. Ini urusan turis, bukan urusan yang saya tanda tangani juga sama. Adalah urusan turisme, bukan urusan tenaga kerja. Mana mau mereka ke sini dengan gaji yang lebih kecil, kan nggak mungkin. Logika ini yang harus saya sampaikan agar jangan sampai nanti rumor, isu-isu, gosip-gosip itu berkembang kemana-mana. Logikanya nggak masuk. Terakhir dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan program pemagangan nasional resmi diluncurkan.